Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik, dimanapun Sobat berada tentunya. Dan kembali lagi bersama Suja tentunya, dan juga Bang Musron. Dimana lagi kalau bukan di top upin dong, tingkatkan saldo iman Anda. Dan iman kita juga pastinya. Ya, Nih Bang Musron ini nggak perlu ditanya kabar lagi lah ya. Kalau udah sampai sini berarti ini udah sehat ya. Alhamdulillah tentunya bisa menemani Suja terus dia di program Ramadan kita. Oke. Nah Bang, kan puasa ini udah berjalan beberapa hari dia. Ya, betul. Oke. Nah ini ada yang mau ditanyakan nih Bang. Dibilang keresahan bukan ya, tapi agak kepo-kepo dikit deh. Sebenarnya pertanyaannya ini umum, cuma pengen dengar deh dari Bang Musron sendiri dan juga Sobat Semantik pastinya mau dijawab itu sesuai zaman. Karena ini Ustadz milenial nih Sobat Semantik ya. Oke, Bang Musron, Suja mau nanya nih ya, hal-hal yang membatalkan puasa nih, apa aja tapi sebelum ke intinya mau nanya dulu, kalau misalnya kan puasa ini kan udah berjalan beberapa hari, terus juga nanti mau lebaran, mau mudik nih Bang, biasanya itu seminggu atau beberapa hari sebelum lebaran, kita itu kan mudik nih Bang. Kalau misalnya orang mudik itu wajib puasa atau enggak sih Bang? Kalau orang berpuasa itu kan untuk orang yang beriman kan. Perkara beliau itu mudik atau tidak ini kasuistis ya. Nah, ketika dia melakukan mudik perjalanan, kalau dia kuat melaksanakan puasanya, lebih baik dia laksanakan aja puasanya. Kalau kuat kan. Kalau dalam perjalanan itu tidak memungkinkan kondisinya, seperti kalau dia mudik misalkan naik bus ya, naik bus. Di situ kan banyak orang yang merokok, tidak puasa merokok, itu terisap, kemudian dia juga capek, lemes di perjalanan kan, naik bus jauh lagi, maka ada rukhsah bagi musafir itu untuk dia berbuka, alias dia batalkan puasa, tapi dia harus qadha, dia harus ganti di bulan-bulan berikutnya dari puasa yang telah ia batalkan tersebut. Jadi ada rukhsahnya, ada keringanan dia untuk berbuka. Tapi kalau dia kuat ya, mudiknya naik pesawat, mudiknya ke Jakarta, naik pesawat. Kalau Suja misalkan mudik ya ke Kalimantan ya, Balikpapan nih. Balikpapan. Jauh itu ja, kita harus berenang gitu kan, ya kan? Menyusuri lautan kan. Tapi kan naik pesawat. Oh iya, jadi harus kira-kira kuat enggak itu? Kalau Suja sendiri nih Bang, biasanya tetap puasa. Biasanya itu kalau mudik ke Balikpapan, itu perginya pagi. Tapi kalau namanya pesawat transit kan kita dari Bengkulu ke Jakarta, terus ke Jakarta ke Balikpapan lagi, itu kan biasanya nyampenya itu saat waktu berbuka. Nah, kira-kira nih Bang, Suja boleh nggak sih buka puasanya itu harus ikut jam di mana kita berpijak, atau kita harus ngikutin karena sahur di Bengkulu, bukanya di Bengkulu juga gitu. Gimana tuh Bang? Lah iya, jadi kita sahurnya di Bengkulu, bukanya sesuai matahari terbenamnya di mana. Jadi Suja dilihat jam kan, ini jam-jam orang ini nih belum buka ini kan, lihat jam kita kan, WIB kan, sementara kita di WIT, waktu Indonesia Tengah, di situ sudah buka, maka kita ikuti jam berbukanya ada di sana. Oh, jadi boleh ya Bang, ini nggak batal ya puasanya jadi ya? Sobat Semantik, Suja kalau juga mau seperti itu, ya buka di Bengkulu langsung terbang ke Papua. Waduh, biar cepat bukanya. Ini jauh banget nih Bang. Beli tiket dulu kita di Sobat Semantik ya. Kalau bukanya cepet kan, langsung terbang ke Papua lah. Ngapain? Mau buka biar cepet bukanya kan. Jadi 30 hari itu kita pesen tiket gitu ya. Iya. Ini jangan ditiru nih ya, jangan ditiru nih. Tapi ini maksudnya kan situasi kondisi kan, artinya di mana kita di situ berada di suatu daerah, matahari sudah terbenam ya kita buka. Walaupun jam menunjukkan di jam kita itu sebenarnya belum waktunya berbuka di Bengkulu. Ya. Jadi gitu aja ya. Jadi mudik ketika kita kuat lanjutkan saja.
Sekarang kan mudik sekarang kan naik pesawat kayaknya bisa lah ya, kalau kita tetap melanjutkan puasa itu. Bisa. Tapi secara hukum itu tetap dia dalam perjalanan, artinya kalau mau ngambil rukhsah keringanan yang telah diberikan maka boleh dia berbuka. Tapi diganti. Jadi puasa yang diqodho itu kan puasa bagi orang yang sakit, tapi dia punya keyakinan bahwasanya di bulan berikutnya dia mampu untuk mengqodho, maka silakan dia batalkan, dia qodho. Tapi kalau sakitnya kayak kalau dia ganti juga masih sakit tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah saja ya. Nah berarti kalau mudik itu udah termasuk musafir ya Bang? Musafir ya, karena dia dalam perjalanan kan. Ya terbayanglah kalau dulu kenapa ini jadi sebuah hukum keringanan bagi orang berpuasa. Dulu kan tidak ada pesawat, orang melakukan perjalanan itu walaupun jaraknya Bengkulu Curup misalkan, tapi kan itu kan dia pakai onta, begitu letihnya kan. Ini misalkan mudiknya ke Balikpapan tadi Jaya, ya kalau mudiknya sini ke Seluma tuh musafir, terhitung musafir. Musafir, terus batalkan kan sayang emang gitu kan. Karena ya cuma beberapa jam aja ya Bang ya. Oke Sobat Semantik, luar biasa sekali untuk pembukaan di episode kali ini. Ya berarti kalau orang yang mudik itu udah termasuk musafir, boleh tidak berpuasa ya Bang ya. Tapi disarankan kalau kuat dan juga jaraknya deket, ya, apalagi yang naik pesawat gitu ya. Kalau kuat, kalau sehat harus berpuasa nih ya Bang ya. Utamakan puasa. Kalau tidak kuat berpuasa, ya mending tidak usah puasa kalau tidak kuat. Tidak kuat itu kan bisa karena perjalanannya jauh, dia naiknya bukan naik pesawat ya, kendaraan bermotor atau bus berat, mending dia batalkan. Termasuk bagi yang sakit, kalau sakit juga kalau memang tidak kuat jangan dipaksakan. Apalagi kalau dia dengan berpuasa itu semakin menambah dia sakit, bahkan akan membuat dia meninggal, maka jadi haram puasanya aja. Ya nggak boleh itu. Nggak boleh ya Bang ya. Bukan, ini jihad mati dalam keadaan syahid, enggak, sangit itu. Ya. Karena ada ilmunya. Jadi kalau dia betul-betul sakit, dengan puasa itu membuat dia tambah sakit dan membuat dia akhirnya meninggal, itu nggak boleh, kita harus batalkan. Tapi ada, kalau misalnya sakit yang satu ini, kira-kira boleh nggak nih Bang, nggak puasa? Sakit apa? Sakit hati karena dia, misalnya. Kalau itu sakitnya di hati ya, makanya dengan berpuasa itu justru akan sembuh. Jadi jangan dia batalkan itu. Jadi walaupun kita misalnya nih lagi berpuasa, terus kita tersinggung atau sakit hati atau ada yang mungkin bikin kita kesel, kita teruskan aja puasa kita ya. Karena dengan berpuasa itu kan menstabilkan emosional kita, temperamen kita, terus termasuk psikis kita. Jadi itulah salah satu hikmahnya puasa, membuat kita tenang. Yang kita sakit hati kita, dendam dengan orang, dengan berpuasa insya Allah itu terkondisikan, kita jadi pribadi yang tenang. Makanya jangan dibatalkan, justru malah harus, itu obatnya, justru malah puasa itu. Justru obatnya, tapi sambil kita beristighfar juga tentunya ya Bang ya. Pasti itu. Kalau misalnya ini kan kita harus berpuasa nih walaupun kita sakit hati atau mungkin tersinggung sama orang. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan sakit hati gitu, terus kepikiran orangnya terus sampai kayak timbul dendam di hati kita, itu bisa membatalkan puasa juga nggak Bang? Nah, yang seperti tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa jelas ya, Sobat Semantik, itu yang masuk ke dalam 7 lubang di tubuh manusia itu. Nih, itu. Kalau masuk dengan sengaja itu, entah itu masuk sendiri atau sengaja dimasukkan, itu batal. Jadi kita wudhu itu kan ibadah kan. Benar. Ada kumur-kumur di situ kan. Waktu kumur-kumur ada yang manggil, coy, up, ketelan. Kalau itu aspek ibadah aja enggak batal itu. Oh, enggak batal. Tapi kalau sejak main-main, sembur-semburan, atau lagi berenang. Lagi berenang. Berenang itu kan bukan dalam hal ibadah, itu lagi untuk ngadem saja kan. Sebenarnya berendam enggak apa-apa, walaupun itu makruh ya. Coba di situ dia kemasukan air, batal. Berarti, beda dengan yang kumur-kumur wudhu tadi, beda. Oke, walaupun kalau lagi berenang itu nggak sengaja ketelan, itu gimana tuh? Tetap batal. Tetap Kenapa? batal. Karena dia aspeknya
bukan dalam ranah ibadah, dia bermain di air itu. Berbeda dengan yang sedang wudhu. Ya, yang sedang wudhu kan, tahu terlalu keras kenceng ini ke sini kan, kemasukan air. Itu enggak apa-apa, enggak Kecuali batal. kalau lagi wudhu tapi sengaja gitu, oh adem juga nih airnya. Tapi kalau wudhu kumur-kumur 3 kali, yang kalau sekali itu batal gak? Karena sengaja minum dia. Sengaja minum itu ya, Sengaja tapi minum. pura-pura lupa gitu. Ya, pura-pura lupa. Itu batal ya Bang. Nah, ya, yang kedua itu berhubungan suami istri siang hari itu juga membatalkan. Jadi yang ketiga dia murtad, itu membatalkan puasa. Artinya kalau dia marah, kalau dia sedih, dia menangis, itu tidak batal, tidak batal. Kalau menangis, Tumben ya apa? Jadi obat haus itu, nangisnya banyak kan diminum, itu batal. Cuma kalau nangis, sedih itu tidak membatalkan ya. Cuman mengurangi nilai dari puasa itu sendiri, karena kan puasa kita dilatih untuk sabar, untuk bisa memaafkan. Ini kok malah marah-marah, malah dia dendam, sakit hati. Harusnya kan dia berbanyak berzikir biar tenang. Kalau dia timbun rasa itu, jadi makruh, jadi mengurangi dari nilai puasa itu sendiri. Jadi yang didapat itu cuma menahan lapar aja ya Bang ya, jadinya kalau jadi kayak gitu. hanya dapat lapar, dapat capek saja. Nah, cuman untuk nilai dari puasa itu sendiri tidak dapatkan. Dia memang gugur secara kewajiban. Oke, jadi untuk ibarat itu cuma kayak formalitas aja gitu ya. Nah, kalau yang itu tadi tidak membatalkan puasa, tapi malah mengurangi pahala dari puasa nih Bang. Nah, kalau untuk ibu-ibu nih ya yang menyusui atau yang hamil, ini gimana nih Bang? Kalau misalnya ada, biasanya itu kan ada yang tetap berpuasa, ada juga yang memilih tidak untuk berpuasa karena kadang anaknya demam atau mungkin ibunya yang jadi lemes, sakit gitu. Itu gimana tuh Bang? Jadi kalau ibu-ibu dia berpuasa, dia dalam kondisi fit dan yakin akan bisa memberikan gizi yang baik untuk yang disusuinya, itu lanjut puasa. Tapi kalau memang rangsuman gizi yang akan diberikan kepada anaknya itu berkurang karena dengan berpuasa, maka dia diperkenankan untuk berbuka. Tapi ingat ya, kalau untuk ibu yang menyusui itu dia batalkan puasa itu dia wajib mengqadha, mengganti mengganti. Dan juga dia membayar fidyah ya. Tapi kalau memang ibu itu memang tidak mampu membayar fidyah karena kondisi keekonomi, maka cukup dengan dia qadha saja, tidak apa-apa. Jadi intinya orang yang berpuasa kemudian dia batalkan puasa karena demi menyelamatkan nyawa seseorang, tidak hanya menyusui loh ya. Bisa juga kalau ada orang kecelakaan kan, dia bantu itu bawa ke rumah sakit, motor dia mogok segala macam, sampai capek dia kan, ada mampir warung dulu kan, minum dulu kan, itu tidak apa-apa itu. Tapi dia bayar fidyah. Oh, harus bayar fidyah. Ya? Tadi motifnya dia batal karena dia menyelamatkan nyawa. Jadi bukan karena dicapek-capekin, bukan. sakit-sakitin. Termasuk menyusui ini kan ada nyawa yang harus ditolong, yaitu bayi kan, dia menyusui. Sama. Nah, beda halnya fidyah yang dilakukan oleh orang yang memang tidak kuat puasa, seperti orang sudah sangat tua, memang tidak bisa puasa, ganti pun tidak bisa, qadha kan, akhirnya dia tidak usah puasa, tapi dia bayar fidyah saja. Oke, jadi gitu ya Sobat Semantik. Nah, untuk remaja-remaja perempuan atau mungkin wanita yang sedang haid nih Bang, wajib mengqadha puasa atau bayar fidyah, boleh nggak tuh? Nah, jadi itu keistimewaannya wanita yang sedang haid datang bulan itu kan dia dilarang ya, tidak hanya tidak boleh, tapi dilarang untuk sholat. Secara ilmiah sudah diteliti itu, luar biasa itu. Kenapa kok dilarang? Nah, dilarang sholat. Nanti waktu suci baru boleh sholat. Nah, sholatnya waktu dilarang itu diqadha enggak, Jak? Enggak dong, Bang. Oh, waktu dia suci enggak itu kan? Enggak. Iya, memang enggak. Nah, tapi kalau waktu ini dia puasa, dia datang bulan. Nah, puasanya diqadha atau enggak itu? Tapi kan ini yang ditanyakan nih, Bang. Oh iya, pertanyaan. Ini pertanyaan yang tadi, Bang. Ya. Jadi untuk wanita yang sedang puasa di bulan Ramadan, kemudian datang bulan, maka
dia wajib mengqadha, harus ganti jah. Loh, kok nggak adil Pak? Waktu sholat nggak diganti, ini puasa kok ganti? Kalau ditukar gimana? Nah, ini memang seperti itu karena Ramadan, puasa Ramadan itu kan maka dia harus mengqadha. Beda dengan sholat. Sholat itu semenjak dia mulai balik sampai meninggal itu ada kewajiban sholat dan ada rukhsah, bahkan dilarang, tidak boleh kalau dia melaksanakan sholat dan puasa ketika sedang datang bulan. Ini kalau dipikir-pikir kan kok bisa seperti itu? Nah, itulah kita tidak bisa jawab secara secara logikanya seperti orang sakit mata tapi disuntik kok bukan matanya gitu kan, tempat disuntiknya. Seperti itu fikih. Sama halnya seperti ini, kencing itu kan najis ya. Kencing itu najis ya. Kalau kena kencing itu najis. Tapi orang yang kencing buang air kecil itu dia hanya disuruh membersihkan dan wudhu saja. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sperma itu tidak najis. Tapi kalau itu keluar dia harus mandi, ya kan? Logikanya, loh kenapa kok ini ya, ndak dia kan tidak najis, kok malah mandi? Yang kencing najis malah cuma sekedar wudhu. Nah, secara logika fikihnya seperti itu ya. Kalau setiap kencing itu mandi, gempor aja kan. Benar. Orang kencing itu kan sehari udah berapa kali itu mandi lagi. Jadi makanya seperti itu. Padahal dia najis. Sementara sperma, mani itu dia tidak najis, tapi ketika keluar dia harus mandi. Nah, seperti itu kurang lebih fikih itu. Nah, makanya kayak tadi, kenapa kok ini puasa Ramadan kok malah diqadha, yang sholat tidak diqadha? Itulah fikih. Insya Allah sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan manusia itu sendiri, karena Allah yang ngasih hukum. Baik, luar biasa sekali nih Sobat Semantik ya, obrolan di episode kali ini dia banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya yang kita dapatkan. Bang Musron ini sudah pernah dengar yang namanya kafarat. Nah, sebenarnya kafarat itu apa sih Bang? Kafarat itu menghapuskan dosa karena tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya adanya kafarat itu supaya orang itu tidak menyepelekan, tidak main-main dengan syariat. Nah, kafarat dalam puasa Ramadan itu orang membayar kafarat itu kalau dia melakukan dua hal ya. Yang pertama itu dengan sengaja dia makan dan minum ketika siang hari puasa itu. Artinya dia tidak sakit, tidak tua. Kalau gila nggak apa-apa sebenarnya kan. Kalau gila nggak masalah gitu ya. Masalah, cuma masalah dia tidak sakit, tidak menyusui. Pokoknya tidak ada alasan yang dibenarkan kok dia ternyata dengan sengaja makan dan minum di siang hari. Maka dia harus membayar kafarat. Termasuk juga yang dia dengan sengaja di siang hari dia dengan istrinya berhubungan suami istri, itu tidak boleh juga. Nah, kafarat itu untuk menebusnya dia harus memerdekakan budak. Kalau sekarang tidak ada budak, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, dia harus memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kalau dilogikakan, 1 bulan aja KO dia nih. Bener. Jebol kan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut itu tentunya tiap hari ya Bang ya, harus berpuasa ya. Jadi itu tidak hanya batal yang 2 hal tadi, tapi juga harus membayar kafarat. Ini karena, kenapa ulama bersepakat? Karena hal ini itu hal yang dia sangat menyepelekan ya, tidak menghormati bulan Ramadan dengan sengaja seperti itu tadi. Maka dari itu hukumannya tidak sekedar qadha, tapi dia harus membayar kafarat. Jadi kafarat itu intinya yang dia harus tebus karena perbuatan dosanya itu. Tentunya untuk membersihkan si kafarat ini tadi itu berat juga ya Bang ya ternyata ya. Ya berat, makanya diplesetkan kan nih jadi bahasa Indonesia kafarat. Kan udah jalan beberapa hari nih konten kita di program spesial Ramadan, tentunya di top upin nih ya. Selain kita meningkatkan saldo iman dan takwa, kita juga meningkatkan kekepoan kita nih ya. Mungkin keresahan-keresahan. Kepo dalam hal yang baik ya, bener banget. Mau belajar kan harus kepo. Keresahan-keresahan Sobat Semantik tentunya yang udah ditampung, udah dirangkum di
kolom komentar sebelumnya nih. Ada pertanyaan titipan nih Bang. Bang Musron masih semangat ya untuk jawab ya? Masih semangat. Tentunya Sobat Semantik juga harus semangat nih untuk menyimak pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu nih ya, pertanyaan yang Suja bacain ini nanti, ini merupakan gejolak dari Sobat Semantik juga, pertanyaan-pertanyaan. Sobat Semantik ya. Bener banget. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bang. Nah, Bang Musron, gimana nih kalau misalnya saya puasa tapi tetap scroll TikTok seharian? Seharian scroll TikTok ya. Nah, Sobat Semantik, jadi pesan dari Rasulullah SAW yaitu min husnil islami mar'i tarku malayani. Jadi dari keindahan, kebagusan, keislaman seseorang itu dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat pada dirinya. Scroll TikTok, lihat YouTube, kalau itu menambah saldo iman Anda, seperti nonton ini. Iya, nonton program kita ya. Kita masukkan TikTok juga nanti ya. Oh, boleh. Scroll TikTok, kontennya ini itu meningkatkan saldo iman, saldo ilmu, dan bisa kita beramal, itu bagus. Tapi kalau misalkan yang di-scroll, yang joget-joget ya. Ya, pargoy seharian, dan itu membangkitkan gairah nafsu sehingga akhirnya keluar mazi, mani dan lain sebagainya, maka itu akan membatalkan. Jadi sia-sia dong puasanya kan. Termasuk nonton konten-konten yang memang bukan konsumsi untuk Ramadan ya. Mungkin dari segi kata-kata bahasanya dan lain-lain itu jadi bikin puasa kita sia-sia nggak tuh Bang? Ya sia-sia, bahkan kita ya dapat lapar dan haus saja. Jadi intinya bukan pada scrollnya ya, tapi konten dari yang di scroll itu apa. For your back itu artinya kalau kita bener ya, kita melihat sesuatu yang ini lagi ada top upin dilihat kan, tidak beranjak dari situ, maka akan ada konten positif lainnya. Benar banget. Tapi Sobat Semantik hati-hati, sekali pargoy bergeming tidak di scroll, maka itu akan jadi FYP sehingga ya akan membuat puasa kita sia-sia. Jadi bukan pada scrollnya ya, tapi konten di scroll itu apa? Artinya kalau kita belajar di situ, buka channel YouTube yang sifatnya itu menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita, itu justru bagus. Tapi kalau sebaliknya lebih baik dihindari. Oke, nah ini namanya disensor aja ya Bang ya, malu nanti. Dan lagi-lagi kita sensor aja namanya ya, kita tidak usah sebutkan namanya nih Sobat Semantik. Jadi aman ya kalau misalnya Sobat Semantik mau kasih pertanyaan. Namanya dijamin kerahasiaannya. Kerahasiaannya, cuma Suja yang tahu nih. Dan ada lagi nih Bang. Bang, gimana nih kalau misalnya saya puasa tapi masih membayangkan makanan untuk berbuka nanti nih, gimana tuh? Dibayangkan makanan ya, makanan, mantanan ya. Bukan. Jadi kalau yang dibayangkan sesuatu yang membuat dia marah, membuat dia gejolak nafsunya meningkat. Kalau marah tuh biasanya dia membayangkan orang yang dia benci gitu kan. Terus kalau gejolak nafsunya meningkat, syahwatnya, itu berarti melihat konten-konten yang vulgar, itu tidak diperkenankan. Karena apa? Membuat nilai-nilai puasa kita berkurang, bahkan tidak ada. Kenapa? Kita puasa kan suruh nahan hawa nafsu, suruh sabar. Nah, ini yang dibayangkan makanan. Makanan nanti kalau buka pakai apa ya? Kayak enak makan bakso. Yang dibayangkan bakso segala macam. Asalkan tidak diwujudkan itu tidak apa-apa. Misalkan membayangkan bakso, langsung cari bakso detik itu dimakan ya batal. Tapi membayangkan yang seperti itu, selama itu tidak diwujudkan, diicip-icip, tidak masalah aja. Oke, berarti boleh-boleh aja, sah-sah aja ya Bang ya, untuk mencari referensi, mungkin untuk takjil mungkin ya. Boleh. Nah, ada lagi ini sepele sih sebenarnya Bang. Ini mungkin pertanyaan yang umum sekali, tapi ini penasaran juga nih Suja. Ini kan yang cewek-cewek biasanya masak nih Bang. Nah, ini pertanyaannya, kalau misalnya lagi puasa tapi dicicip di ujung lidah, gimana nih Bang? Bakal batal atau enggak? Kalau mencicip itu makruh ya. Artinya kalau dia pro ya, pro.
pro masak itu biasanya dengan ciuman. Sepertinya mencium bau aroma sedap, itu sudah tahu rasanya kan. Tapi ada yang belum pro, itu harus dicicip. Itu enggak apa-apa. Tapi itu makruh ya. Makruh itu artinya apa? Hal yang Allah tidak suka, tapi diperbolehkan. Jadi enggak apa-apa, icip-icip dulu. Yang penting jangan ditelan gitu aja ya. Dicicip pura-pura nyicip gitu kan terus ketelan gitu enggak ya? Enggak boleh ya. Ya nyicipnya dikit aja. Biasanya gitu. Tapi kalau kita sudah bisa dengan aroma saja kita hirup, kita tahu oh ini kurang garam, ini kurang merica, ini kurang bawang, itu lebih bagus lagi. Cukup dengan baunya saja. Bener banget. Apalagi kalau misalnya hidangannya itu untuk keluarga di rumah aja, jadi nanti bisa pas berbuka aja ya dikoreksi rasanya ya. Nah, ada satu lagi nih Bang. Ini agak cukup menggelitik. Bang Musron. Ya, ada apa? Ya, curhat dong. Saya pernah nih puasa, tapi lupa. Jadi saya makan. Terus di tengah-tengah ingat, ternyata saya puasa dan belum minum. Ini gimana? Apakah saya harus lanjut berpuasa atau harus membatalkan puasa? Jadi maunya mau minum dulu gitu? Mungkin. Oh gitu ya maksudnya ya. Jadi ketika kita lupa, itu sebenarnya rezeki ya. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang lupa, yang hilang ingatan, baik karena dia memang gila ataupun kesurupan. Dan orang yang tidur itu tidak ada dosa di situ, karena dia tidak bisa dibilang hilang dalam hal ingatnya ya. Nah, ketika dia lupa, jadi sobat semantik lupa, maka itu rezeki. Tapi ingat, ketika teringat kalau sedang puasa, jangan dilanjutin. Tapi keselak ini Pak, ini pedas. Apalagi pedas makan sambal tadi belum minum gimana? Lanjut apapun yang terjadi. Itu baru kumur-kumur kan, kalau biar agak fresh lah. Tapi jangan diminum. Baru ini tadi nanya kalau misalnya kumur-kumur pakai air sirup gimana? Ini masalahnya nih ya. Kumur-kumur pakai sirup, pakai teh, akhirnya menimbulkan rasa di sana. Ya, asalkan tidak ditelan, itu statusnya sama dengan icip-icip. Icip-icip ya. Icip-icip ya. Jadi icip-icip sirup sebelum menyediakan tuh, mana sudah tuh enak nih kan. Tapi itu makruh, artinya tidak sampai membatalkan, masih aman ya. Walaupun mungkin ya Bang ya tersiksa abis makan seblak pedas panas gitu kan. Terus lupa minum nih, tapi baru ingat kalau kita lagi berpuasa. Itu tetap dilanjutin ya. Walaupun belum minum. Belum minum, tenggorokan tersiksa, udah keringetan mungkin. Beda halnya dengan ini, dengan kita sahur. Kalau kita sahur tahu-tahu terlambat gitu kan, sudah azan ini. Nah, itu masih diperbolehkan, ulama berpendapat kita habiskan. Jadi jangan, oh ini sudah azan terus setengahnya, biar enggak, habiskan sepiring itu. Minumnya, belum minum kan? Minum, silakan minum. Berarti sampai azannya habis masih boleh ya Bang ya? Boleh. Itu bedanya Sobat Semantik ya. Kalau misalnya baru ingat di tengah-tengah terus belum minum itu namanya sengaja. Sengaja, ingat dia kalau belum minum, batal akhirnya kan. Tapi yang jelas itu rukso, itu rezeki bagi Sobat Semantik kalau lupa. Jadi bersyukur bagi Sobat Semantik yang orangnya lupaan ya. Tapi biasanya ini di pekan pertama ini lupa-lupa. Kalau pekan-pekan selanjutnya enggak rasanya itu sengaja ya. Itu ya. Nah satu lagi nih Bang. Yang satu lagi ini katanya kalau misalnya nih tidur itu kan ibadah juga nih di bulan puasa. Nah gimana nih Bang kalau misalnya saya tidur seharian di bulan Ramadan, apakah tetap dapat pahala puasa atau malah membatalkan puasa? Jadi kita ini puasa menahan lapar, menahan letih, menahan kesabaran kita. Jadi itu puasa, kita jaga itu semua. Nah, kita ini sedang puasa, bukan kita sedang latihan menjadi mayat ya. Masa dari sahur tidur, nanti baru bangunnya waktu mau buka, tidur seharian. Nah, walaupun tidurnya orang berpuasa itu juga berpahala. Kenapa? Karena dengan dia tidur, akhirnya kan menghambat atau tidak terjadinya kemaksiatan di sana. Matanya tertutup, tidur, jadi dia tidak bermaksiat. Betul memang
Tapi kalau kita bangun, beraktivitas, beramal soleh, itu juga lebih bagus. Tidur tidak membatalkan puasa, karena sudah jelas yang membatalkan puasa, yang masuk ke dalam 7 lubang yang ada di dalam tubuh manusia ini, kemudian juga dia berhubungan suami istri, dan juga murtad, itu membatalkan puasa. Oke, nah tadi kan kalau tidur seharian, kata Bang Musron tadi, latihan menjadi mayat yang menjadi jenazah. Nah kalau misalnya nih Bang, ini dari Suja aja nih pertanyaannya. Kalau misalnya nih lagi berpuasa, tapi tiba-tiba kita nggak tahu ajal ya kapan datangnya ya Bang ya. Di tengah-tengah ini orang ini meninggal. Nah gimana tuh Bang untuk puasanya? Apakah masih dapet pahala atau ibadah puasanya atau gimana nih Bang? Dan belum sempat berbuka itu ya? Belum sempat karena di tengah-tengah. Gitu. Meninggal. Gimana tuh Bang? Jadi kalau orang meninggal itu tidak lagi batal puasa, tapi sudah gugur segala kewajiban ibadah bagi dirinya. Jadi tidak usah lagi ngomong nanti bukanya gimana. Oh iya. Kan sudah meninggal. Oh kan iya sudah juga meninggal. ya Bang ya. Terus puasanya nanti qada atau tidak gitu kan? Itu sudah meninggal. Jadi justru kalau orang yang meninggal di bulan Ramadan itu termasuk alamat dia mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah kan. Jadi meninggalnya di bulan Ramadan. Nah, adapun puasanya pasti gugur karena dia sudah tidak lagi dibebani suatu hukum. Selain orang gila tadi ya. Jadi orang yang dia boleh tidak puasa, dia boleh tidak membayar qada dan juga bayar fidyah, itu tadi kalau dia tidak berakal orang gila. Oke, tapi jangan sampai mau jadi gila karena nggak puasa ya Bang ya? Pura-pura gila Pura-pura gitu, gila. puasa. Atau pura-pura lupa, bahaya juga ya Bang ya? Ngomong-ngomong tidur seharian nih ya, kita tidur tuh biasanya mimpi, walaupun tidur siang tuh ada mimpinya kadang-kadang. Ya, justru kalau puasa kita tidur itu, mimpinya tuh ada-ada aja, terutama kalau tidur habis subuh itu. Itu gimana tuh kalau mimpinya aneh-aneh nih Bang? Nah gimana tuh Bang? Karena mimpi orang yang tidur itu juga tidak terkena maksudnya tuh tidak terkena hukum ya, karena dia tidak sadar. Tadi kan orang gila, terus orang yang lupa, orang yang tidur juga gitu. Jadi ketika orang tidur, kemudian dia mimpi yang akhirnya membuat dia bergairah sehingga keluar itu ya, sesuatu yang itu sebenarnya membatalkan puasa, itu ketika dia dalam posisi tidur alias mimpi basah, itu tidak batal ya. Tidak batal. Asalkan dia itu tidur ya, mimpi ya, bukan menghayal. Bukan menghayal. Ya, kalau tadi yang waktu scroll tadi menghayal, itu batal itu. Tapi kalau dia tidur posisinya mimpi, akhirnya basah, maka tetap dia lanjut puasa, tidak ada batal. Kalau mimpi makan, gimana nih Bang? Mimpi makan, saya lapar nih. Gimana nih asalkan jangan diwujudkan dia makan, tapi kalau misalkan memang betul ada makanan di samping dia mimpi makan gitu, tapi kayaknya impossible ya. Impossible. Kalau cuma mimpi makan tidak apa-apa, asalkan jangan makan betulan. Jangan ngigau terus ngambil makan gitu. Ngigaunya sadar tapi. Ngigaunya sadar gitu kan. Satu lagi nih yang selain itu ya, yang orang menganggap batal, padahal itu adalah hal yang ditolerir dalam berpuasa, yaitu nelan ludah. Oh iya, benar. Orang sampai dikit-dikit meludah kan? Kenapa meludah? Takut ini meminum ludah sendiri. Emangnya ludahnya berapa liter sih? Akhirnya meludah terus. Itu enggak apa-apa ditelan ludahnya. Kalau ludahnya dikumpulkan sampai 1 liter telan gitu, kayak enggak lah ya. Kayaknya repot juga ya Bang ya? Ya, jadi kalau ludah ditelan enggak apa-apa, bisa ditolerir itu, tidak membatalkan. Kalau misalnya nih Bang, selain ludah nih ya, kalau ludah tidak membatalkan puasa. Kalau kita di angkutan umum, biasanya kan ada yang maaf nih merokok nih ya. Ini gimana Bang? Kalau kita terhirup, kan mau nggak mau kita terhirup dong Bang, untuk asap rokoknya gimana tuh Bang? Jadi asap kendaraan, asap pabrik, orang lagi bakar-bakar sampah, orang merokok, kita terhirup itu juga hal yang ditolerir, asalkan bukan kita melakukannya ya. Kalau merokok itu memang dia tidak makan, memang dia tidak minum, tapi dengan dia menghirup itu berbeda kasus seperti menghirup aroma masakan, beda. Ya, jadi rokok itu batal. Nah, kalau keluar yang menghirup orang lain, apakah orang lain itu batal? Itu tidak batal.
Karena keadaannya dia tidak melakukan, cuma terhirup. Iya, termasuk knalpot, asap knalpot. Tapi jangan disengaja juga dihirup-hirup gitu. Iya. Enggak juga ya Bang ya. Oke, Sobat Semantik, luar biasa sekali ya obrolan kita. Tentunya selalu berdaging nih ya di Semantik Podcast, di Top Upin ya bersama Bang Musron tentunya. Semoga Sobat Semantik nggak bosan dan juga semoga Bang Musron nggak bosan nih ya. Kita collab terus. Ya. Semangat menemani Sobat Semantik semua. Oke, bener banget ya. Apalagi kita nanti insya Allah sampai menuju Lebaran. Ya, sampai menuju Lebaran kita ya. Oke, Top Upin ya. Karena kita top up iman dan takwa. Saldo iman. Oh iya, meningkatkan saldo iman kita bukan hanya di Ramadan. Ya. Tapi di bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya gitu Sobat Semantik. Nah Sobat Semantik, gak kerasa banget ya kalau ngobrol sama Bang Musron ini bisa 3 hari 3 malam nih Bang kita di studio ini. Buka. Bisa sampai buka ya, juga. Tanpa terasa. Kayaknya Bang Musron bawa takjil itu ya. Boleh banget nih ya bagi-bagi nanti. Kalau mau icip-icip silakan. Mau icip-icip silakan ya. Nanti pahala puasanya balik. Saya ambil. Oh, diambil ya. Oke. Nah, untuk Sobat Semantik mungkin ada keresahan-keresahan seperti yang bertanya di episode kali ini, boleh banget langsung komentar di mana lagi kalau bukan di kolom komentar kita nih ya Bang Musron di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan jejak ya. Oke. Dan jejaknya kalau udah ditinggalin kita nggak bakal hapus. Ya nggak bakal hapus. Ketawa dong Bang, ini tadi mau ngelawak sebenarnya. Oke, Sobat Semantik ya. Nggak kerasa deh ya Sobat Semantik, kita udah di penghujung acara program Top Upin ya. Ya sudah, dan tentunya Bang Musron pamit undur diri dulu nih dari hadapan Sobat Semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya Bang. Ya.